Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Laksana. Saya akan membahas mengenai sosialisasi pencegahan kenakalan remaja untuk peserta didik MAN 14 Jakarta. Saatnya katakan tidak pada kenakalan remaja. Pengertian remaja. Kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Menurut Conger dan Dusek, kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh seseorang pada rentang usia 16-18 tahun, yang mana perilakunya tersebut bisa dikenai hukuman. Bentuk-bentuk kenakalan remaja, menurut Sunarwiyati, jika dilihat dari bentuknya ada 3 bentuk kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan biasa. Contohnya berkelahi, membolos sekolah, suka keluyuran, keluar rumah tanpa pamit. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada kejahatan. Contohnya mengendarai motor atau mobil tanpa adanya SIM, mencuri barang orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kenakalan khusus, hubungan seks pranikah, pemerkosaan, judi, penyalahgunaan narkoba, dan obat-obatan terlarang. Dan menurut Sudarsono yang termasuk ke dalam kategori kenakalan remaja, yang pertama perbuatan awal, meliputi berbohong kepada orang lain, tidak jujur, mencuri, dan sebagainya. Perkelahian antar pelajar, mengganggu teman, memusuhi keluarga, orang tua, dan saudara, menghisap rokok dan ganja, menonton video-video pornografi, dan mencoret tembok sekolah. Yang memicu kenakalan remaja, yang pertama faktor internal, adanya krisis identitas, perubahan sosiologis dan biologis yang ada dalam diri remaja, dan adanya kontrol diri yang lemah, karena memang remaja yang tidak mampu untuk mempelajari dan membedakan mana tingkah laku yang bisa diterima dan tidak akan mudah terseret dalam perilaku-perilaku nakal yang menyimpang. Begitupun bagi remaja yang sudah memahami namun tidak bisa mengontrol diri untuk menghindar dari tingkah laku tersebut, akan mudah untuk melakukan kenakalan remaja. Adanya eksternal, yaitu faktor lingkungan. Yang pertama dari keluarga. Beberapa penelitian menjelaskan jika terdapat pengaruh yang cukup besar dari lingkungan sosial keluarga yang kurang baik atau tidak harmonisnya keadaan keluarga terhadap perkembangan kenakalan remaja. Semakin buruk lingkungan keluarga, maka semakin tinggi anak mengalami gejala gangguan mental pada remaja. Yang kedua yaitu sekolah. Kondisi lingkungan sekolah yang kurang baik juga dapat mengaruhi peran guru dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini akan memberikan peluang kepada anak-anak didiknya untuk melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial yang kurang sehat atau rawan menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi anak untuk melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan dalam Al-Quran ada ayat yang membahas mengenai pencegahan kenakalan remaja. Jadi dalam syariat Islam, pengertian pergaulan secara syariat Islam, adanya interaksi dengan cara Islami sesuai syariat yang telah diatur oleh Al-Quran dan hadis. Interaksi hendaknya sesuatu yang membawa kepada kebaikan dan saling mengingatkan agar tidak terjerumus pada kemungkaran. Surat Ali Imran ayat 104, hendaklah ada di antara kami segolongan yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan mungkar, itulah orang yang paling bahagia. Dan juga terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90. Mengenai remaja, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, dibutuhkan pembekalan agama yang cukup, dimulai sejak dini, mulai dari ibadah, mengunjungi tempat ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kegagalan dalam menghadapi identitas peran serta lemahnya kontrol diri dapat dicegah dan diatasi melalui prinsip keteladanan. Yang ketiga, sebagai remaja harus pintar-pintarnya memilih lingkungan pergaulan yang tepat dan baik sehingga tidak mudah untuk terjerat dalam perilaku menyimpang. Dan terakhir, selain itu sebagai orang tua hendaknya memberikan arahan-arahan terhadap komunitas atau pergaulan mana yang seharusnya diikuti remaja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.